Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatul ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat usia, nikmat kesehatan, begitu juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat fardu Jumat sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mensyukuri segala karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut dengan kita bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Khatamun Nabiyyin, beliaulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa meneladani petunjuk daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita adalah umatnya yang kelak terpilih mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan Zulhijjah dan kita melihat bagaimana hari ini bahwa umat Islam di Palestina masih dalam keadaan berduka dan menderita, di mana hampir 8 bulan lebih lamanya umat Islam di Palestina dibombardir tanpa ampun. Bukan saja rumah-rumah mereka dihancurkan, bahkan mereka masih juga di bumi hanguskan di tempat-tempat pengungsian, yang dimana tempat pengungsian itu hanyalah terdiri daripada tenda-tenda dan terpal seadanya. Oleh karena itu, kalau kita tidak bisa membantu dengan tenaga, kita tidak bisa membantu dengan materi ataupun uang, maka marilah kita bantu saudara-saudara kita itu dengan doa. Maka jangan lupakan saudara-saudara kita umat Islam di Palestina, sertakan mereka dalam doa-doa kita. Mudah-mudahan para pemimpin negeri kaum muslimin dipersatukan Allah hatinya, sehingga kita bisa membebaskan Palestina dari tangan kotor Zionis Yahudi laknatullah alaih. Karena Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam di seluruh dunia. Oleh karena itu jangan pernah lupakan umat Islam di Palestina. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khotib kita pada hari ini yaitu bagaimana hukum Islam tentang salam lintas agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tanggal 28 sampai 31 Mei tahun 2024, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan ijtima' ulama Komisi Fatwa se-Indonesia dengan tema Fatwa Panduan Keagamaan untuk Kemaslahatan Umat.
Acara ini diikuti kurang lebih oleh 654 peserta dari berbagai unsur dalam MUI, ormas Islam, dan para peneliti dari berbagai universitas. Salah satu keputusan penting adalah pelarangan penggabungan ajaran berbagai agama, termasuk diantaranya adalah salam lintas agama. Menurut Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan salam merupakan doa yang bersifat ibadah, dan penggabungan salam lintas agama tidak dianggap sebagai bentuk toleransi yang benar dan diakui di dalam Islam. Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Arif Fahrudin, menjelaskan bahwa fatwa ini didasari oleh prinsip proporsionalitas toleransi di dalam Islam yang tidak mengizinkan mencampur adukkan akidah dan ritual keagamaan. Majelis Ulama Indonesia menekankan bahwa larangan ini tidak berhubungan dengan toleransi antar agama, melainkan untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Keputusan ini juga mengulang himbauan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur pada tahun 2019 untuk tidak melakukan salam lintas agama demi menjaga kemurnian akidah umat Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salam lintas agama seperti juga doa lintas agama di dalam Islam jelas hukumnya haram. Hal ini karena mencampur adukkan ajaran Islam dengan agama lain atau dalam bahasanya disebut sinkretisme dan mengandung unsur tasabubi al-kuffar, yaitu meniru kebiasaan orang-orang kafir. Menyerupai kaum kafir dalam ibadah atau perilaku mereka jelas haram bagi seorang muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum," yang artinya siapa saja yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Abu Daud dalam Sunan Abi Daud bab ke-11 halaman 48. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bukan termasuk golongan kita umat Islam siapa saja yang menyerupai kaum selain kita. Janganlah kalian menyerupai kaum Yahudi maupun Nasrani. Sungguh salam kaum Yahudi adalah isyarat dengan jari jemarinya, sementara salam orang Nasrani adalah isyarat dengan telapak tangannya. Begitu dijelaskan oleh Imam An-Nasai dalam kitab Al-Kubra bab ke-6 halaman 92. Kaum kafir, terutama Yahudi dan Nasrani, sebenarnya iri dengan salam umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah kaum Yahudi iri kepada kalian seperti mereka iri atas ucapan salam dan ucapan amin kalian, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah bab ketiga halaman 92. Oleh karena itu, umat Islam seharusnya bangga dengan salam khas mereka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini adalah salah satu keistimewaan yang hanya dimiliki oleh umat Islam dan tidak seharusnya umat muslim mengadakan salam lintas agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah telah memberi aku 3 perkara yang tidak diberikan kepada salah seorang pun sebelum aku, yakni salat dalam keadaan shaf, salat berjamaah, ucapan salam yang merupakan ucapan salam penduduk surga, yakni Assalamualaikum, dan ucapan amin. Di dalam kitab Al-Baihaqi Syu'ab Al-Liman bab ke-6 halaman 482. Para ulama generasi salaf atau terdahulu seperti Imam Ibnu Sirin rahimahumullah juga menekankan pentingnya menjaga salam khas umat Islam ini sebagaimana dikisahkan di dalam tafsir Ibnu Abi Hatim bab ke-47 halaman ke-500. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Salam lintas agama adalah wujud dari toleransi yang kebablasan, karena selain haram dan tidak ada urgensinya, salam lintas agama sebagaimana doa lintas agama adalah wujud dari toleransi ala pluralisme agama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya nomor 7 /Munas ke-7/MUI/11 tahun 2005 menyebutkan bahwa pluralisme agama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikutinya.
pluralisme agama. Dianggap haram karena paham ini menganggap semua agama benar dan semua agama sama, dan tidak boleh ada monopoli atas klaim kebenaran termasuk oleh kaum muslimin sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Innad dina indallahil Islam," dan sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Terjemah Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-19. Dan dalam firman-Nya yang lain, "Wa may yabtaghi ghairil islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin," yang artinya siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, sesekali tidaklah akan diterima agama itu dari dirinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Terjemah Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat ke-85. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan toleransi dengan adil tanpa mengorbankan prinsip akidah. Islam tidak memaksa orang-orang non-muslim untuk memeluk Islam, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 256. Orang-orang non-muslim bebas memeluk keyakinan mereka dan mengklaim kebenaran atas keyakinan mereka. Oleh karena itu, melalui dakwah yang argumentatif dan debat yang terbuka, sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 125, ditopang dengan penerapan Islam dalam seluruh aspek kehidupan, maka banyak non-muslim akhirnya meyakini kebenaran Islam dan memeluknya secara sukarela. Contoh nyata adalah bagaimana ribuan orang-orang Kristen di Irak yang masuk Islam melalui debat intelektual dengan Abu Hujail al-Allaf. Oleh karena itu, terakhir, Islam menjunjung tinggi toleransi dan keadilan bagi semua, termasuk non-muslim, melarang keras perbuatan zalim dan merampas hak-hak daripada non-muslim, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Mumtahanah surah ke-60 ayat ke-8. Sejarah menunjukkan bahwa praktik toleransi Islam selama ribuan tahun, sejak masa Rasulullah Muhammad SAW hingga kekhalifahan Islam, diakui oleh intelektual barat seperti Will Durant dan T.W. Arnold, mengakui bagaimana sangat luar biasanya toleransi di masa kejayaan Islam. Oleh karena itu, umat Islam tidak membutuhkan pluralisme karena akidah dan syariah Islam sudah menjadi pegangan hidup yang cukup menjadi sumber kebahagiaan bagi umat Islam di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan penyampaian dari khatib yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu inna was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.